Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu kalau sudah menemukannya masing-masing mengikuti dalam Alkitab. Kemudian saya akan membacanya untuk kita pada pagi hari ini. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Untuk lebih detail, Bapak Ibu bisa membacanya di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi saya hanya mencoba mengambil ayat 1 pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau di pasal 2 itu memang judulnya berbicara tentang carilah perkara di atas. Tetapi saya tidak mengambil begitu panjang, saya hanya mengambil bagian akhir daripada bagian firman Tuhan ini, dan saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah pikirkan, renungkan, arahkan hatimu kepada hal-hal yang surgawi. Sekali lagi sesuai dengan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca bersama, maka saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah pikirkan, renungkan, arahkan hatimu kepada hal-hal surgawi. Pada bagian firman Tuhan ini menekankan kehidupan baru di dalam Kristus. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ini bicara tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Kita telah ada di dalam dosa, kita mati karena dosa-dosa kita, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita dibaptis. Pada saat itu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kehidupan baru di dalam Kristus itu penting, dan kita memusatkan pikiran kita pada perkara-perkara surgawi. Kalau orang hidup di dalam Kristus, firman Tuhan dalam bagian ini menekankan pusatkan pikiran pada perkara-perkara surgawi. Kita hidup dalam dosa, kemudian kita dipanggil, kita keluar dari kegelapan itu, kita hidup di dalam Kristus. Maka firman Tuhan berkata, kita memusatkan pikiran kita pada perkara-perkara surgawi. Jangan sibuk dengan hal-hal duniawi yang tidak pernah memberikan manfaat bagi kehidupanmu bersama Kristus. Tadi arahan atau kesaksian yang disampaikan oleh majelis bahwa kita memang manusia hidup di bumi, tetapi kita tidak boleh terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi yang seolah-olah itu lebih penting sehingga hal-hal surgawi itu kita abaikan atau kita nomor duakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian ini juga membahas tentang bagaimana orang percaya yang telah dibangkitkan bersama Kristus harus meninggalkan cara hidup yang lama, yang berpusat pada dunia dan fokus pada kehidupan kekal bersama Kristus.
Jadi kalau kita berkata kita menjadi orang yang hidup di dalam Kristus, tapi kita masih tetap bertekun di dalam kehidupan dunia yang gelap, yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita tidak pernah menyadari bahwa kehidupan kita sudah diubah oleh Kristus, maka tidak ada artinya kita mengaku sebagai anak Tuhan. Saudara, kehidupan di dalam Kristus bukan dilihat dari kita setia beribadah saja, tapi kehidupan di dalam Kristus dilihat dari ketaatan kita ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita rajin beribadah tapi kita sendiri tidak pernah taat di dalam melakukan firman Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan kita dalam hati memberontak dan tidak pernah mau melakukan, maka tidak ada artinya kuasa firman itu dalam kehidupan orang yang dikatakan hidupnya sudah percaya kepada Kristus. Karena manusia tidak akan pernah tahu tentang betapa dalamnya hati kita, tetapi Tuhan tahu apa motivasi kita di dalam kita mengikut Tuhan. Dalam hati kecil kita sering memberontak terhadap setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ketika itu sangat menyinggung akan sikap pribadi kita, maka kita memberontak dan kita tidak akan pernah melakukan firman Tuhan. Saudara, kuasa firman Tuhan itu tidak akan nyata dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pun memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Ya, kita memilih kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka baik untuk keadaan kita dan keturunan kita. Tapi kalau kita tidak mau lakukan, Tuhan pun tidak akan paksa. Tetapi alangkah baiknya ketika kita sudah menjadi umat yang percaya kepada Kristus, kita menyadari bahwa kita sudah dipanggil dari keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang. Maka kita harus hidup sebagaimana yang firman Tuhan kehendaki. Pusatkan pikiran kepada perkara-perkara surgawi. Nanti saya akan sampaikan kepada kita apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya, perkara surgawi yang dimaksud oleh firman Tuhan itu apa? Supaya kita lebih jelas lagi. Dan saudara kalau baca di dalam pasal 2, saudara lihat di situ menulis tentang hal-hal duniawi yang sebetulnya itu hanya merupakan aturan yang seolah-olah membatasi kita atau hal lain, dan kita seolah-olah kita terlalu kaku di dalamnya, tetapi kita tidak memusatkan hal-hal atau pikiran kita kepada hal-hal yang surgawi. Bagian ini berkata, ketika orang percaya telah dibangkitkan bersama Kristus, harus meninggalkan cara hidup yang lama, yang berpusat pada dunia, dan fokus pada kehidupan kekal bersama Kristus. Kalau begitu, hamba Tuhan, saya boleh tanya, apakah saya tidak boleh bekerja? Bukan tidak boleh bekerja. Tapi jangan karena pekerjaan kemudian saudara lupa akan Tuhan. Yang jadi masalah di situ karena pekerjaan saudara lupa dengan Tuhan. Kalau begitu, apakah saya tidak boleh mengurus anak-anak saya? Bukan. Tapi jangan karena kita mengurus anak, kita lupa dengan Tuhan. Semua hal yang kita lakukan itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang tua, sebagai manusia yang masih hidup di bumi. Tetapi firman Tuhan di atas dari segalanya, dia berkata, jangan kamu terlalu memusatkan pikiran kamu kepada hal-hal duniawi dan akhirnya kamu lupa Tuhan. Berarti apa?
Pada saat bekerja dengan sungguh-sungguh karena waktunya untuk saudara bekerja. Pada saat saudara mau beribadah, datanglah ke hadirat Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh karena waktunya untuk Tuhan bertemu dengan saudara di dalam ibadah itu melalui firman Tuhan. Ada beberapa poin penting yang perlu saya jelaskan untuk kita mengerti tentang hal-hal surgawi. Yaitu yang pertama, kehidupan baru di dalam Kristus. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yang pertama adalah kehidupan baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, ayat ini menegaskan bahwa orang percaya telah mati bersama Kristus dan hidup baru di dalam Dia. Ini bukan hanya sekedar perubahan eksternal, ya. Saya mau sampaikan apa itu, nanti jemaat bilang baru perubahan eksternal itu apa? Perubahan eksternal adalah perubahan yang terjadi di luar sistem etnis atau individu. Tetapi ini bukan perubahan berupa lingkungan, alam atau sosial, ekonomi, politik, teknologi dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau orang dia berkata bahwa dia hidup baru, berarti bukan hanya perubahan secara eksternal yang meliputi sistem etnis kah, individu kah, dulunya mungkin dia dengan etnisnya tidak akur, kemudian dia akur. Bukan itu. Bukan juga soal lingkungan di mana kita tinggal, bukan soal sosial, bukan ekonomi, bukan politik atau teknologi, tetapi yang dimaksud dengan perubahan di dalam Kristus adalah transformasi internal yang mengubah cara pandang dan prioritas hidup kita. Dan ketika kita memiliki hal itu, maka kita akan lebih mengutamakan perubahan sikap dari materialistis menjadi spiritualitas. Ada perubahan atau ada transformasi internal, yaitu perubahan sikap dari yang suka materialistis, abaikan Tuhan karena uangnya masih sedikit, abaikan Tuhan karena dia sedang mendapat job yang bagus, abaikan Tuhan karena dia sedang ada janji yang baik. Ya. Tetapi ada perubahan spiritual. Ada suatu kesadaran tentang kehidupan yang dulu mungkin dia lebih mengutamakan hal-hal duniawi, sekarang dia mengubah dirinya menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Bisa tidak kita lakukan ini dalam hidup ini? Yang dulunya malas baca Alkitab, mulai mendekatkan diri membaca Alkitab. Dulunya malas berdoa, mulai menyadari diri dan ambil waktu. Bukan waktunya dipakai untuk ngerumpi bicara orang, tetapi waktunya dipakai untuk mencari hadirat Tuhan. Ada perubahan secara spiritual nyata dalam hidup, bahwa dia sudah hidup baru di dalam Kristus dan dia senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, 1000 diantaranya mungkin cuma dapat 5 atau 10 yang bisa memiliki waktu untuk Tuhan. Mungkin kita berkata, saya sudah banyak beribadah kepada Tuhan. Betul. Saya hadir dalam setiap ibadah. Betul. Tapi pertanyaannya, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, apakah kita sudah lakukan dalam hidup ini, atau hanya sekedar kita dengar kemudian kita lupa dan kita bersikap seperti yang kita mau? Padahal firman Tuhan berkata, pikirkan hal-hal yang surgawi. Ada transformasi internal yang merubah sikapnya. Yang dulu sibuk dengan dunia, sekarang dia mulai mengutamakan Tuhan dalam hidupnya.
Ini poin penting kalau dikatakan kita bangkit bersama Kristus. Tapi apa artinya kita berkata kita bangkit bersama Kristus, tetapi kita masih tetap hidup di dalam kehidupan kita yang lama, yang dulu orang banyak sudah tahu? Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mungkin pegang kayu jalan di setiap bangku, kemudian pukul seperti kami guru yang biasa mengajar anak, kalau tidak dengar maka kami datang untuk kasih kaget dia supaya dia dengar apa yang kami jelaskan. Tidak. Tapi Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan harapan ada perubahan dalam kehidupan kita secara internal untuk kita dapat melakukan firman Tuhan itu. Tidak memungkiri kita jemaat yang ada di sini masih banyak yang memberontak terhadap firman Tuhan. Ya, ketika kita dengar firman Tuhan dan kita tidak lakukan dalam kehidupan kita, itu tanda pemberontakan kita kepada firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan keras kepada kita, kemudian kita tidak mau lakukan dalam hidup kita, dan kita tetap mempertahankan kehidupan kita seperti itu tanda pemberontakan kita kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, di mana hidup baru yang dikatakan bahwa kehidupan baru di dalam Kristus? Tentu jawabannya itu kembali kepada saudara. Ya. Tapi intinya dari bagian pertama atau poin pertama kehidupan baru dalam Kristus, harus ada transformasi internal, yaitu perubahan sikap dari yang materialistis menjadi spiritualitas. Ada perubahan. Utamakan yang dunia punya, yang jasmani punya, tetapi setelah itu, oh ya, saya utamakan Tuhan, baru nanti yang dunia. Ini bukan berarti firman Tuhan melarang jangan bekerja, bukan. Tapi maksudnya waktu kita ketika ada, kita pakai untuk Tuhan. Ada transformasi internal, ada perubahan sikap dari yang dulu kita mengutamakan dunianya kita, sekarang kita mengutamakan Tuhan karena kita sudah hidup baru di dalam Tuhan. Itu bagian pertama. Oke, baik. Bagian kedua, memusatkan pikiran pada perkara di atas. Nanti saudara pulang ke rumah, kemudian saudara akan membaca Alkitab, saudara menemukan banyak hal yang menganjurkan umat yang percaya kepada Kristus untuk pusatkan pikiran kepada hal-hal yang di atas. Dalam poin kedua ini, Paulus mendorong orang percaya untuk memikirkan, merenungkan, dan mengerahkan hati pada hal-hal surgawi berupa kekudusan, kebenaran, dan ketaatan, bukan pada hal duniawi berupa harta, kesenangan, kekuasaan, dan ambisi. Saya ulangi ya, memusatkan pikiran pada perkara di atas. Dalam poin kedua ini, Paulus mendorong orang percaya untuk memikirkan. Setelah memikirkan, renungkan. Setelah renungkan, arahkan hati pada hal-hal surgawi. Hal-hal surgawi yang ditekankan dalam bagian ini adalah pertama, tentang kekudusan, jaga kekudusan. Pertama tentang kekudusan, yang kedua tentang kebenaran Allah. Firman Tuhan yang disampaikan adalah kebenaran Allah yang kita harus pusatkan pikiran kita, renungkan itu siang malam, mulai mengubah kehidupan kita dari yang dulu kita berdosa menjadi orang yang sungguh-sungguh ada di hadirat Tuhan. Dan yang ketiga adalah pusatkan pikiran tentang ketaatan. Tadi saya bilang toh, kita jangan bangga karena kita jemaat ini juga kita banyak memberontak tentang firman Tuhan. Kita masih banyak memberontak kepada firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan menyinggung kita sedikit, kita tidak terima dengan apa yang disampaikan. Ya, kita tidak mau berubah dari sikap itu, dan kita tetap hidup karena memang saya punya hidup seperti begitu.
Lalu hal-hal surgawi yang ditekankan di poin kedua, bahwa Paulus itu mendorong jemaat supaya mereka lebih mementingkan atau mengarahkan pikiran mereka kepada kekudusan, kebenaran, dan ketaatan. Itu di mana? Bapak Ibu, kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih penting, kalau saudara rajin membaca Alkitab, pasti saudara akan lebih melakukan firman Tuhan atau taat melakukan firman Tuhan. Karena saudara lebih memahami. Dibanding dengan kalau disampaikan seperti begini, saudara hanya mendengar. Kalau saudara memiliki waktu untuk senantiasa merenungkan atau membaca firman Tuhan, saudara pasti akan menemukan hal-hal baru yang selama ini mungkin tidak pernah disampaikan oleh hamba Tuhan, tapi saudara dapatkan di situ. Di situ akan membuat saudara untuk memiliki keinginan bagaimana caranya untuk memiliki hal-hal yang dimaksud, yaitu kekudusan, kebenaran, dan ketaatan. Jadi sebetulnya salahnya di mana, Ibu? Salahnya di kita tidak gunakan waktu, kita tidak membagi waktu dengan baik. Antara kehidupan jasmani kita yang nyata dengan kehidupan kita bersama Tuhan tidak seimbang. Dengan kesibukan pribadi kita secara jasmani lebih utama daripada kehidupan bersama Tuhan. Di situ letak kesalahannya. Makanya pincang di situ, sehingga kita sulit untuk kita mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup, karena memang kita tidak membagi waktu dengan baik. Kalau kita tidak bisa membagi waktu kita dengan baik, kenapa kita harus selalu menuntut Tuhan untuk Tuhan melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita? Halo? Tanyakan saja kepada anak-anak saudara. Kalau saudara tidak seimbang di dalam memperhatikan mereka, apa yang mereka akan bicarakan kepada Bapak Ibu sebagai orang tua? Bapak tidak adil, Mama tidak adil, Mama lebih prioritas ini daripada kami. Tuhan juga demikian. Ya, kita santai saja, rileks saja. Tuhan juga seperti begitu. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sebenarnya yang diharapkan ada kesadaran pribadi. Ada kesadaran pribadi dari diri kita bahwa memang kita sudah selamat, kita sudah hidup baru, kita sudah ada di dalam Tuhan. Maka kita pun harus lebih mengutamakan yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Ibu baru, kalau saya terus terlibat dalam pelayanan, saya terus terlibat dalam kegiatan rohani, saya tidak bekerja, apakah di pelayanan saya dijamin kebutuhan jasmani? Bapak Ibu, saudara, saya tidak perlu mengambil kesaksian daripada pribadi lain. Tapi biarkan itu tentang pribadi saya. Kalaupun nanti salah ada menilai, biarkan mereka menilai saya. Setelah saya selesaikan pendidikan bersama Jantung Hati di Jakarta, kemudian kami sepakat untuk menikah. Setelah menikah, kami dua duduk, kami remuk. Baru kita bagaimana? Saya dari dulu jujur, saya kuliah di Jakarta, tapi saya tidak suka tinggal di Jakarta. Saya tidak suka. Bahkan dekat kami menikah, saya bilang kita cepat menikah, kita keluar dari Jakarta. Entah kenapa, padahal saya kuliah di Jakarta, saya tidak suka. Lalu setelah kami menikah, kami dua sepakat, lalu saya bilang begini, kita dua harus pulang tinggal di salah satu punya kampung, supaya pada saat kita ke satu punya kampung, satu kali jalan. Tapi kalau kita tinggal di Jakarta, mau pulang ke kampung Bapak, ya lain biaya. Mau berangkat lagi ke kampung saya, lain biaya. Kemudian mau balik lagi ke tempat di mana kami kerja, lain biaya.
Kami dua sepakat, terus saya bilang sama dia, ya karena saya perempuan, saya membawa kau ke kampung saya pun tidak mungkin. Saya ikut sudah. Kami pulang ke sini. Setelah kami pulang ke sini, Bapak Ibu tahu berapa lama saya nganggur. Dan pada saat saya nganggur, saya hanya membantu suami saya dalam pelayanan selama 10 tahun isi-isi, tanpa saya pernah berpikir tentang kehidupan saya suatu saat Tuhan akan ubah seperti apakah. Saya tidak pernah berpikir itu. Karena saya tahunya saya melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, sudah selesai saya urus dan saya bantu suami saya pelayanan. Saya tidak pernah berpikir suatu waktu itu akan terjadi. Saya ingin sampaikan kepada saudara yang hari ini terlalu khawatir tentang masa depan. Kalau engkau hidup dalam Tuhan dan engkau terjunkan dirimu dalam Tuhan, sibuk dengan pekerjaan Tuhan, engkau akan lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Karena kadang-kadang begitu wisuda dia bersaksi, ini karena kami kuliah selama 4-5 tahun kami masih bisa dapat kiriman dari orang tua. Tapi kalau sudah wisuda orang tua sudah lepas tangan, tidak menjamin bagaimana kehidupan kami. Saya bilang kehidupanmu itu ada dipegang sama Tuhan. Bayangkan seperti saya dan suami saya tidak punya orang tua, kami bisa pergi kuliah di Jakarta yang tidak ada keluarga. Baru di sana pun bukan kami hidup enak. Sangat tidak enak sekali, saudara. Kalau makan dengan garam itu enak, tapi kalau garam kebanyakan sangat tidak enak, betul tidak? Iya. Jadi bumbunya itu mau bagus apapun diracik oleh chef ternama sedunia pun, kalau garamnya terlalu banyak tidak enak. Seperti itu hidup. Tapi apakah dengan itu kemudian kita berkata, saya sudah tidak suka hidup saya lagi? Wow. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu berjalan Tuhan mengubah itu. Bahkan saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu di sini, saya pernah bakar ijazah saya bukan karena saya sengaja, tapi karena di dalam tempat di mana saya taruh ijazah saya, SD, SMP sampai sarjana, itu ada semut bersarang. Saya kasih keluar map itu tanpa saya buka, saya pergi bakar api pada siang terang yang panas. Lalu saya kasih masuk map di dalam api, terbakar ujungnya, tiba-tiba hujan turun, siram kasih mati api dan saya angkat. Map itu saya buka begini, saya punya ijazah, ujungnya itu kuning. Setelah api itu mati, hujan tiba-tiba hilang dan panas kembali membara lagi. Saudara mau tahu rahasianya apa? Saya tidak pernah menghayal yang terlalu tinggi lebih daripada yang Tuhan kasih. Tapi saya hanya berpikir bagaimana untuk pelayanan ini bisa saya lakukan sekalipun saya bodoh di hadapan manusia. Pernah tidak kita memikirkan ini dalam kehidupan kita? Atau kita berkata secara materi biar saya dipandang lebih daripada orang lain? Saudara, mati, pakaian putih hitam, sepatu lengkap, sekalipun selama hidup saudara tidak pernah tahu pakai sepatu, pada saat mati pasti ada sepatu kalau di kota. Ya, dengan kayu berapa potong, buatkan peti manual, taruh di situ dan pergi tanam di sana. Minggu pertama, minggu kedua, orang ingat 40 malam seperti yang tadi disaksikan Bapak Adik meninggal. Sudah mulai berangsur hilang dari pikiran keluarga yang tinggal. Jadi kalau sudah seperti begitu, kemudian selama hidup kita tidak pernah kita memikirkan hal-hal yang surgawi, apa yang akan kita bawa menghadap Tuhan. Sio. Tidak heran. Saya belum pernah pergi ke surga, tapi tidak heran kemungkinan banyak orang Kristen yang rajin beribadah, tapi karena tidak taat mereka menjadi penonton di luar daripada studio yang disiapkan oleh Tuhan. Ya. Jadi poin kedua yang diprioritaskan adalah mari kita memiliki kekudusan, kebenaran dan ketaatan dalam hidup kita.
Sebab apa artinya kita menjadi orang percaya, orang Kristen, orang yang melayani, tapi kita tidak pernah memiliki ketaatan di dalam Tuhan? Tidak ada artinya. Itu bagian kedua. Bagian ketiga, biar cepat-cepat. Bagian ketiga dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah perwujudan hidup yang tersembunyi. Ada wujud yang nyata dalam kehidupan kita yang tersembunyi. Meskipun hidup baru kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, suatu hari nanti ketika Kristus menyatakan dirinya, orang percaya akan menyatakan diri bersamanya dalam kemuliaannya, seperti hidup sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus dalam perkataan dan perbuatan, sehingga orang lain melihat kemuliaan Kristus dalam diri kita. Ada wujud Kristus dalam hidup kita melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan nyata kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Ya. Kalau ini saudara artikan sendiri dalam hidup. Jangan saya terlalu banyak masuk ke dalam ranahnya pribadi Bapak Ibu, sehingga seolah-olah saya lebih tahu pribadi Bapak Ibu. Tetapi saya memberikan kesempatan, silahkan terjemahkan sesuai dengan keberadaan hidup masing-masing. Apa yang terjadi dalam dirimu, lalu yang diinginkan firman Tuhan seperti apa. Itu terus digali, akan ditemukan hal-hal baik yang ada dalam hidup saudara. Karena dikatakan hidup kita tersembunyi, tapi suatu saat ketika Kristus menyatakan diri, maka hidup kita yang tersembunyi itu akan nyata melalui perkataan perbuatan kita. Ini dengan Tuhan saja masih suka tipu Tuhan, apalagi dengan pendeta, ya. Dengan Tuhan yang kelihatan saya janjinya terlalu banyak, apalagi dengan pendeta. Nah ini antara kata dan perbuatan, biasa Bapak Pendeta bilang apa? Antara kata dan perbuatan itu yang paling berat dilakukan oleh bukan cuma pendeta, tapi semua orang percaya. Kau katakan A ya kau lakukan A, tapi kalau kau katakan A kau lakukan B. Ya sudah, itu awal daripada ketidakpercayaan Tuhan, ketidakpercayaan orang kepada dirimu. Itu bagian yang ketiga. Biarlah kemuliaan Kristus nyata di dalam kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memberikan kemenangan kepada orang lain. Bagian yang keempat, dalam bagian ini ada poin yang keempat adalah menekankan tentang implikasi praktis. Lalu nanti jemaat bilang implikasi praktis itu apa Kak Ibu? Ya, bagian keempat itu bicara tentang implikasi praktis atau dampak nyata. Ya, jadi implikasi praktis itu kata lain yang kita bisa pahami, termasuk saya, adalah ada dampak nyata atau ada manfaat langsung. Saudara, kalau saudara masak, saudara pasti mau supaya masakan itu langsung saudara makan, kan? Iya. Jadi ada dampak nyata atau ada manfaat yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi dalam khotbah ini, bagian ini menekankan bagaimana konsep ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong jemaat untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi dan mengasihi, mengampuni, dan hidup dalam kesucian sebagai bukti identitas mereka, kita, saya di dalam Kristus. Ada pengampunan di dalam kehidupan kita. Jadi nyata. Jangan salah paham kemudian baku benci sampai sudah puluhan tahun. Dari orang tua hidup sampai orang tua mati, sampai kita sudah jadi kakek nenek, kita masih tetap ada di dalam saling mendendam itu. Ada pengampunan.
Bapak Ibu, tentu ini ada manfaatnya bagi kita. Oleh karena itu, belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk hidup kita sebagai orang yang percaya bisa ada dampak yang baik bagi orang lain. Ada dampak baik bagi pekerjaan Tuhan, ada dampak baik dalam persekutuan. Bayangkan saja kalau kita punya jemaat sedikit begini baru kita marah-marahan, ya. Yang sana bilang saya tidak suka ibu ini, yang sini bilang saya tidak suka bapak itu, yang sana bilang saya tidak suka keluarga yang sana. Belum lagi jemaat rame-rame bilang kami tidak suka Pak Pendeta dengan istrinya. Bayangkan saja apa yang terjadi dengan jemaat ini. Sudah duduk sama-sama ibadah tapi tidak bagus senang, ya. Duduk sama-sama ibadah tapi tidak bagus suka antara suami dengan istri. Saya cerita sedikit. Saya dengan bapak ini kami di kebun. Bapak ini dia pegang apa? Dia lempar begini, saya pakai kacamata begini, dia lempar begini, tahu-tahu barang itu kena di sini masuk dan kena saya mata. Saya marah. Kami dua marah-marahan di kebun. Terus dia bilang sama saya bilang, ih, masa kita dua saja di kebun baru? Kita dua baku marah, tidak ada anak-anak, tidak ada orang. Terus saya bilang sama dia, bagus, toh itu parang dua. Bapak pegang satu, saya pegang satu, kita dua baku lawan. Siapa menang ya dia yang pulang ke rumah, yang tidak menang tinggal di kebun. Itu karena kami dua saja, karena memang kami dua tiap hari yang pergi ke kebun. Nanti di sana salah paham kami dua ribut-ributan, setelah itu kami dua pelukan di motor kami pulang. Ya ribut karena apa? Karena saya sampai kebun itu saya tidur, saya malas, saya tidur, pergi kerja kebun datang ke kebun untuk tidur. Kasih bilang, kan orang tua bilang istri ikut ke kebun untuk panen bukan kerja kebun. Itu hanya untuk bela kemalasan. Lalu bapak kok kerja kebun selesai, saya pikul barang kami pulang. Jadi minggu kemarin kami dua pergi begitu. Kami dua salah paham karena saya marah sekali. Kenapa lempar baru kena saya, masa barang itu masuk dari sini langsung kena saya, mata sakit sekali. Saya buka kacamata, buang kacamata patah. Pulang itu cari uang untuk beli ganti. Tapi saya beli ganti saya kacamata. Jadi bapak dia bilang, saya bilang, bagus toh parang dua. Saya pegang satu, bapak pegang satu, kita dua baku lawan. Siapa menang dia pulang, yang tidak menang dia kalah, dia tinggal di kebun. Jadi maksudnya itu nanti pi bakalai di kebun datang di rumah pun bakalai tidak masak kasih makan karena tadi marah saya di kebun toh. Bakalai dengan suami tidak masak kasih makan suami. Saya tanya suami keluar di sana makan di warung lapis yang jual di warung. Kau mau bicara apa? Kau bicara sendiri tidak mau siap makan baru. Nanti suami tuh datang bilang makanan tidak ada, bilang tiap hari makan terus kah? Padahal dia di rumah nih. Baru kalau pi makan di luar sana 2-3 kali di sana. Saudara pernah nonton itu video ke TikTok kah? Yang satu tanya bilang, kenapa sampai saya suami ini tidak bisa betah di rumah? Yang satu jawab bilang, bagaimana kau suami mau betah? Dia baru muncul di sana, kau tanya kau jalan dengan siapa? Kau telepon siapa tadi? Kau bicara dengan siapa? Kenapa kau baru datang? Sedangkan di warung, selamat pagi Pak, silahkan masuk Pak, mau makan apa Pak? Mau makan. Ya dia lebih betah di sana lah. Ya jangan marah, jangan cemburu karena sambutan di rumah beda dengan sambutan di warung. Di warung dia pikir dia warung bisa laku supaya dia sambut dengan baik. Ya setiap hari suami makan di sana, lama-lama makan lapis yang jual di sana. Mau apa? Nah, istri-istri jangan suka kepala batu dengan suami itu seolah-olah mau lebih tinggi kuasanya sehingga sibuk dan tidak pernah mau urus suami. Saudara, ada artis yang cerai gara-gara itu artis loh, uangnya banyak tapi suaminya menuntut karena apa? Dia punya istri tidak pernah masak untuk suaminya. Suaminya rindu makan masakan istrinya, istrinya tidak pernah masak, selalu siapa pembantu, dia kasih tinggal, dia cerai. Di rumah jangan sampai ada datang di pastor yang kami mau cerai karena Ibu Ruca tidak masak seberapa lama. Saya bilang panggil dia datang taruh sini spesial aja dia cara masak. Biar cuma rebus kangkung tidak masalah. Ibu-ibu dengar. Mau sibuk kerja pun siap makan untuk suami.
supaya jangan sampai terjadi keributan. Suami pergi kerja pulang begini, dia sibuk cari makan sendiri di manakah. Kalau sudah selesai kerja tuh jangan tinggal lama-lama di sana, pulang cepat, urus di rumah, pekerjaan di rumah, urus makan anak-anak. Saudara tahu, saya bukan sombong, tapi itulah karakter saya. Saya minta untuk kasih saya jadwal tuh jam 10. Kalau pagi saya tidak mau karena saya masih mau masak. Saya siap makanan dan rumah berantakan saya kunci. Yang penting makanan sudah siap di meja. Saya dari sini lihat jam terlambat, berarti buku ada 2, 1 di sekolah, 1 di sini. Saya bawa memang di sini, turun dari taksi saya langsung lurus kelas. Selesai mengajar, tidak ada urusan. Langsung suruh mereka berdoa dan saya keluar, langsung saya pulang. Kepala sekolah kadang-kadang bilang, "Ibu, kok tidak ada storm?" Saya bilang, "Saya bukan kapal." Maksudnya kok tidak tegur. Jadi istri-istri yang sudah kerja itu, kalau sudah selesai pekerjaan jangan ngajak cari ngerumpi lama-lama di sana, yang akhirnya datang sampai rumah tidak ada makanan. Suami makan di warung terus. Saudara mau masak mau enak tidak masak. Nanti yang seperti ini baru mulai ribut-ribut bakalai. Apalagi yang mau dibilang tidak ada pekerjaan, tapi bangun pagi cari tetangga, duduk bicara orang punya kehidupan sampai matahari tenggelam. Saya mau tanya, saudara dapat apa dari bicara orang punya kehidupan? Sedangkan piring kotor, pakaian kotor, rumah berantakan, dia cari orang untuk duduk bicara. Bicara tidak pernah berhenti. Begitu kalau dia sampaikan firman Tuhan boleh. Ini kata-kata yang keluar tidak tahu dari nenek moyang mana. Kehidupan seperti begini, istri-istri bertobat, halo bertobat. Kalau mau suami itu tetap, jangan sampai suami pi makan lapis yang di warung sana. Kok mau marah? Sendiri yang bikin kesalahan baru. Oke, cukup di situ. Yang kelima ya, supaya cepat-cepat selesai. Semoga ada pertobatan. Jangan karena mentang-mentang uang banyak jadi kangkung pun istri tidak tahu masak, biar suami makan yang enak di warung. Ibu-ibu PW, nanti sebentar kita sendiri bisa hajar lagi ya. Karena kelihatannya memang saya harus tatar ibu-ibu ini untuk tahu bagaimana mengatur segala sesuatu dalam rumah. Saya tidak sempurna, tapi saya ingin kau boleh sibuk dengan segala hal, tapi minimal di atas meja tuh harus ada makanan. Itu penting. Orang makan itu penting. Jangan sampai baku pukul pi di kantor polisi sana hanya urusan tidak ada masakan di rumah. Itu kalau dapat yang anak sekolah boleh pukul sampai mampus tempat. Istri-istri, pergunakan uang itu juga dengan sebaik mungkin. Tahu pendapatan suaminya cuma 1 juta, jangan belanjanya 5 juta. Ya, pesan ini, online ini, pesan sana, COD sini. Gaji suami 1 juta, belanja 5 juta. Akhirnya sayur kangkung yang 10.000 tidak bisa beli. Apa yang terjadi? Ya tidak salah toh, kalau suami baru uang kau taruh di mana? Uang saya sudah kasih itu. Ibu-ibu saya mau kasih tahu ya. Suami itu dia taunya dia kasih uang mau cukup kah tidak kah, itu tergantung kita yang mengelola. Makanya terima uang itu jangan langsung otak bermain, apa yang mau dibeli ini, mau dibeli itu, mau dibeli. Masuk dalam kamar berdoa, ambil milik Tuhan taruh, baru sisanya pakai belanja. Lihat belum selesai ada yang datang antar, belum selesai ada yang datang antar, belum selesai ada yang datang antar. Tapi kalau begitu terima belum berdoa lagi langsung dari suami menuju ke toko, ke pasar, ya wajarlah. Tahu suami saya penghasilan paling 3-4 juta. Saya belanja 1 bulan pun harus pikir-pikir. Apalagi kalau sudah kredit baru cuma terima 1 juta, 1.500.000. Harus lebih berpikir hati-hati lagi. Nah ini penghasilan besar habis bulan tidak ada sesuatu yang dibuat.
termasuk makan suami pun tidak diurus. Ini yang repot ini. Ibu-ibu bertobat ya. Sebenarnya ini harusnya saya buka di depan ibu-ibu, tapi karena saya lihat tidak bisa, biar saya buka di depan bapak-bapak supaya ibu-ibu ada rasa malunya juga. Tapi jangan heran, nanti ada waktu di mana saya juga tatar bapak-bapak juga. Kalau kasih uang sama istri jangan pelit. Tapi nanti. Oke, yang bagian kelima. Dari bagian ini poin kelima menyatakan bahwa menantikan kedatangan Kristus. Artinya ayat ini dalam bagian ini menyoroti antisipasi kedatangan Kristus kembali saat dimana kehidupan yang tersembunyi akan diwujudkan secara penuh, dan ini menjadi motivasi untuk hidup sesuai dengan panggilan sebagai anak Allah, yaitu merujuk pada kedudukan dan hubungan khusus dengan Allah, penerimaan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hidup dalam Roh Kudus. Menekankan tentang hubungan dengan Tuhan. Ini lagi nanti saya bicara kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, suami itu dia biasa bekerja itu paling banyak pakai akal, ya. Yang mendoakan segala sesuatu dalam rumah adalah istri. Jadi kalau istri ini kepala angin dengan iblis, anggap saja rumah tangga sudah tambah angin yang akan tiup dan kemana-mana. Yang mengendalikan anak-anak di rumah adalah istri. Berdoa untuk suami itu istri. Siapa anak hari ini tidak ada. Dia beberapa kali datang tuh dia bicara-bicara karena sudah besar. Dia bicara-bicara. Dia ingin cari jodoh untuk cepat menikah. Saya hanya bilang sama dia, "Woi, jangan lihat perempuan cantik yang nanti mata duitan dengan ATM yang kau pegang, yang kau sudah kerja mama belum pegang lagi, itu dia pegang. Tapi lihat perempuan yang tahu berdoa. Kau yang pekerjaan model begitu kau dapat yang tiap hari itu mejeng di motor lari ke sana kemari, siapa yang berdoa untuk kau? Kau pikir mama ini nanti 200 tahun hidup untuk berdoa buat kau? Cari perempuan yang tahu berdoa. Jangan lihat cantiknya tapi hubungannya dengan Tuhan itu tidak ada, kau akan repot." Ada hubungan dengan Tuhan. Ibu-ibu, saya balik lagi ke ibu-ibu. Suami pergi kerja itu, ada waktu di rumah tuh duduk berdoa untuk suami. Dia ada di kantor, kita tidak tahu, mungkin ada yang tidak suka dia kah? Manusia ini. Ada yang sedang cari cara untuk menjatuhkan dia, sekalipun dia hidup jujur. Kita tidak tahu, ini manusia nih. Ada yang pakai kuasa-kuasa lain ingin menyusahkan dialah. Kita tidak tahu. Jangan hanya berpikir habis bulan supaya bawa datang gaji, habis bulan supaya bawa datang gaji. Tapi berdoa untuk suami tidak pernah. Seorang istri harus kuat berdoa karena hubungan dengan Tuhan itu penting. Ketika dia kuat berdoa, dia akan mampu mengendalikan suaminya sekalipun jahat. Dia bisa kendalikan. Tapi bagaimana istri yang tidak menjadi Maria, tetapi dia menjadi siapalah. Doa itu penting. Ada hubungan dengan Tuhan yang membuat kita memiliki kemenangan melewati setiap apapun. Saudara tidak tahu. Saudara mungkin hidup berpikir, saya hidup begini, mau tidak apa-apa, siapa mau niat jahat. Kau tertawa di sana, orang pikir kau banyak uang, dia pakai kuasa gelap untuk menyusahkan dirimu. Kau tahu kah? Tidak tahu. Kau harus banyak berdoa. Dan kalau ada kelalaian di situ, cuk, langsung masuk. Kami biasa di sekolah itu orang pikir saya ini orang kaya, padahal saudara, ada waktu yang dimana saya cuma makan-makan dengan Gedi saja. Jadi di pinggir rumah saya tanam, saya petik, saya rebus, saya makan. Kebahagiaan itu orang berpikir saya ini orang kaya. Saya kaya di mana? Rumah saja saya tinggal itu, pastori itu, jemaat yang bangun, semua fasilitas disiapkan, saya masuk tinggal. Biasa di sekolahnya bapak tuh teman-temannya pikir bapak ini banyak uang, padahal setiap hari pergi kalau ada uang 50.000, kalau tidak ada kasih 20. Tapi berharap pulang ya, begitu. Jangan 20.000 kemudian tidak pulang, ya begitu. Artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Ibu-ibu banyak berdoa. Anakmu masih ada dalam rumah, itu tanggung jawabmu untuk berdoa. Buat anakmu masa depannya, rumah tangganya.
punya kisah nyata satu yang saya harus sampaikan lagi supaya ibu-ibu ini makin tahu. Saya dulu masih cewek itu, saya lihat pendeta ini khotbah di Atambua, orangnya keriting, orang Alor. Saya lihat, saya masuk gereja, saya lihat dia, saya pikir dalam hati, saya mau punya suami itu pendeta, tapi saya mau juga saya punya suami itu dia bisa punya pekerjaan sebagai pegawai negeri. Saudara tahu terjawab? Terjawabkah tidak? Terjawab. Sekarang apa yang saudara pikirkan tentang anak saudara? Kalau saudara bilang, nanti dapat istri suami yang begitu, ya nanti begitu. Bilang Tuhan, kasih dorang suami yang tidak mabuk, kasih dong istri yang tahu berdoa, kasih dong istri yang bisa sayang orang tua, kasih dong istri yang tahu Tuhan. Masa di bumi ini tidak ada wanita yang tidak tahu Tuhan? Hah? Banyak toh, tergantung doa kita maunya seperti apa. Karena Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan. Ada hubungan khusus dengan Tuhan. Hadirat Tuhan selalu kita cari sebagai wanita-wanita GKI yang kuat, sebagai wanita-wanita GKI sebagai tiang doa di dalam pelayanan. Nanti bikin doa tidak mau datang, tapi cepat-cepat datang kasih tahu dia pergumulan. Sebenarnya saya pingin kalau bikin doa tuh ibu-ibu ini semua hadir. Saudara sudah tidur selama 1 tahun, dalam 1 tahun 1 malam saudara datang berdoa di gereja, saudara tidak mungkin kurang darah 5 liter, tidak mungkin, ya. Jadi kita bikin doa tuh datang berdoa, bawa pergumulanmu, 1 malam tidak tidur, kita berdoa untuk Tuhan. Tidak mungkin besok saudara sakit, tidak. Karena kalau saudara jaga hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan akan memeliharamu. Ada waktu di mana saya tidak bisa tidur sampai pagi, tapi besok saya bisa kerja biasa. Kalau Tuhan izinkan itu kita lakukan, duduk baca firman Tuhan dan renungkan itu, berdoa kepada Tuhan. Pergumulan ini terlalu banyak saudara, pembangunan sampai sekarang masih macet-macet. Kita punya kehidupan masih tetap begini-begini. Kita berdoa bagaimana Tuhan mengubah itu supaya ada transformasi dalam kehidupan pelayanan kita. Oke, yang terakhir, dalam bagian firman Tuhan ini mengajak jemaat untuk merenungkan identitas baru di dalam Tuhan, identitas baru mereka sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus dan memusatkan pikiran pada hal surgawi sesuai dengan panggilan mereka sebagai anak Allah dan menantikan kedatangannya. Amin. Kita berdoa.